Bali dengan Alfi ya sebagai asosiasi yang telah memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk mempromosikan perusahaannya. Yang pertama itu, yang kedua ini kesempatan kalau kita sesama anggota, ini adalah wadah yang tepat untuk kita saling bisa bersinergi karena dengan acara The Business Profile ini kita tahu, oh PT ini kuatnya di bidang ini, oh PT ini di bidang ini. Ini hal yang sangat bagus, sangat menarik, dan mari kita sama-sama bersinergi, tidak perlu harus saling menjatuhkan dan sikut menyikut, ya. Betul kita banget. jaga kekompakan, ini luar biasa. Harapan saya ke depan logistik Indonesia khususnya Jawa Timur bisa lebih maju dan kita banyak mendapatkan order-order untuk yang luar akan biasa. datang. Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Selamat sore semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai, apa kabar sobat logistik? Balik lagi nih kita jumpa di podcast kesayangan kita, podcast Rumah Logistik. Mana suaranya? Oh, keren. 200 orang. Jadi balik lagi sama kita ini dari aku Safira Amanda yang akan menemani teman-teman sahabat logistik semua di acara The Business Profile. Jadi Business Profile ini adalah program baru kita yang mana ini adalah suatu wadah untuk sahabat logistik semua, terutama anggota Alfi Jatim yang ingin mempromosikan perusahaannya, atau mungkin Anda memiliki beberapa semacam program atau yang terbaru atau service yang terbaru, bisa banget nih datang aja langsung ke sini. Nah, nggak usah nunggu lama-lama lagi ya. Aku mendatangkan salah satu kawan kita, sahabat logistik kita, yaitu dari FPS Indonesia. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Fira. Selamat sore, Mbak Fira. Ya, jadi kau boleh tahu nih sebelum mengenalan lebih jauh lagi ya, emang FPS Indonesia itu apa sih, Pak? Oke, baik para pemirsa semua sahabat logistik. Sebelumnya saya akan coba menyampaikan dulu nih ucapan dulu nih. Terima kasih kami diundang juga oleh Alfi Jatim dalam acara The Business Profile. Alhamdulillah saya sangat senang sekali bisa hadir di sini. Terima kasih kepada pengurus Alfi Jatim untuk menghadirkan kita. Kita juga senang untuk bisa mempromosikan FPS. Sedikit saya akan coba sebelum menyampaikan terlalu jauh tentang FPS Indonesia ya tadi Mbak Fira tanyakan. Saya nggak sendirian. Sebelumnya pengenalan dulu ya. Iya. Oke. Boleh Saya pengenalan dulu, Pak. nih ya. Sebelumnya saya kebetulan Husni kebenaran diberi amanah sebagai branch manager di PT FPS Indonesia. Dan saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh yang cantik satu. Dengan namanya siapa, Bu? Ya, saya dengan Tiwi di sini. Kebetulan saya di FPS Indonesia ini sebagai senior cargo consultant. Wah, gitu. senior cargo consultant. Yes, oke. Sekarang saya mau masuk tadi dari pertanyaan Mbak Safira yang apa itu FPS Indonesia ya? Saya akan sedikit memberikan gambaran. FPS Indonesia itu singkatan daripada FPS-nya itu Famous Pacific Shipping. Itu Mbak Fira, sorry. Ada yang lagi dilanjutkan? Kira-kira? Bisa diceritakan mungkin kayak sejarahnya terbentuk FPS Indonesia ini gimana gitu, Pak? Oke. Baik, sedikit saya kasih gambaran terkait FPS Indonesia. FPS Indonesia itu awalnya itu namanya bukan FPS Indonesia, Mbak. Namanya awalnya PT Internusa Hasta Buana. Berdiri tahun 91 di Jakarta. Kita akhirnya di tahun 2000 itu melakukan aliansi dengan beberapa grup member di luar negeri. Jadi keagenan-keagenan kami membentuk satu nama dengan branch FPS. Jadi kalau FPS itu kalau di Indonesia ada FPS Indonesia, di Hong Kong ada FPS Hong Kong, di Jepang ada. Jadi kita berarti di seluruh worldwide ada ya, Pak? Betul Mbak Fira, seperti itu. Kalau boleh tahu, Bu Tiwi nih di FPS ini punya service apa aja nih? Kalau boleh tahu? Gitu. Yes. Bisa saya jelaskan di sini. Untuk FPS Indonesianya sendiri itu main jobnya itu memang kita bekerjanya lebih concern ke
LCL konsolidator. Oh, Jadi ya. LCL itu intinya kita bisa terima barang-barang dari customer-customer yang mungkin mereka membutuhkan mau mengirim barang dalam partai yang kecil gitu kan. Jadi di dalam pengiriman itu bukan hanya full kontainer aja gitu. Kalau orang melihat dari kasat mata itu kan kita hanya melihat satu kontainer. Yeah. Padahal belum tentu satu kontainer itu terdiri dari satu customer. Gitu kan. Yes, betul Bisa jadi banget. satu kontainer itu terdiri dari beberapa shipper. Nah, ini FPS Indonesia sendiri itu main job kita itu dari dulu memang concern ke situ, ke LCL konsolidator. Ya kan? Jadi mungkin yang kita lebih tekankan di sini itu adalah untuk staffing yang via Singapura. Oke. Jadi kebetulan kita kan network links kita kan worldwide-nya di kita punya macam-macam agent gitu di seluruh dunia. Jadi kita terima beberapa macam destinasi yang akan mau kita kirim kemana tujuan yang mereka harapkan gitu kan. Nah kebetulan kita yang lebih concern itu seminggu sekali itu transshipment via Singapura. Oh gitu ya. Gitu. Jadi kita terima barang yang mereka inginkan tuh tujuan kemana, misalnya katakanlah ke Europe atau ke Asia atau ke Amerika Latin, itu kita bisa terima barang itu ya, kita transit ke Singapura lalu kita kirim lagi ke destinasi tujuan yang mereka inginkan gitu, sesuai yang kita state di BL tersebut. Itu main job kita itu yang di LCL seperti itu. Ada lagi kita terima juga full container load. Jadi kita terima itu barang satu kontainer, satu customer dan satu tujuan gitu kan. Jadi artinya kita terima katakanlah customer membutuhkan, saya mau kirim quantity 1x40 atau 1x20 ke Singapura atau ke Port Klang, bisa kita kirim gitu. Itu namanya partai full container. Oh iya. Itu. Kalau ini frequently paling sering itu ke destinasi mana ya Bu ya kalau misalkan ekspor? Kebetulan yang biasa kita rutin terima itu ke Asia, Mbak. Oh ke Asia. Berarti ke Asia. like Jepang Ya, gitu ya. seperti begitu. China. Asia yang paling banyak. Sometimes kadang-kala ada yang ke Australia, ada yang negara-negara yang tujuan yang sangat susah sekali dijangkau seperti ya? Amerika Latin. Oh iya, seriously. Ada Amerika Latin itu seperti begitu. Sorry, kalau Amerika Latin berarti Meksiko ya, gitu ya. seperti begitu, ya. Kalau misalkan kayak daerah mungkin Cuba gitu bisa ya? Bisa, Wow. bisa. Kadang Ya. gini, kadang ada beberapa tujuan yang mungkin katakanlah kan kita ada service, kita ada rate ya, rate yang Iya, khusus iya. dari agent yang sudah kita ada di situ, publish rate-nya ada. Tapi ada beberapa destination yang mungkin tidak ada di publish rate. Nah, itu mungkin in case kita dengan Oh, agent. begitu ya. Katakanlah negara-negara yang sangat sekali susah dijangkau dan itu memang penggemarnya itu nggak banyak, satu atau dua customer aja yang ke situ, kita bisa terima gitu. Bukan berarti ini negaranya aneh gitu. Pasti di FPS nggak bisa terima, belum tentu seperti itu. Gitu Jadi ya. kita komunikasikan dulu dengan agent, tujuan ini bisa apa enggak gitu. Itu namanya itu rate-nya itu in case gitu, In case by case. case. Itu bisa kita terima gitu. Berarti tergantung mau tujuannya mana, FPS Iya. Indonesia bisa Bisa. banget bantu Bisa. semua. Kita bisa terima apapun yang kalian inginkan, kita bisa bantu. Kita bisa terima gitu. Luar biasa Wah, ya. ini terselibet di pikiran aku nih. Iya. Mungkin salah satunya tadi ada jangkauan destination yang mungkin susah atau mungkin requirements-nya banyak. Nah, dari shipment ini mungkin ada nggak sebuah cerita yang inspiratif atau menarik gitu selama FVS Indonesia ini, entah ekspor atau impor gitu, yang mungkin bisa menjadi inspirasi dari teman-teman semua, informasi bagi teman-teman semua gitu Pak? Ya, oke. Kita di FVS Indonesia bukan hanya menanganin kegiatan ekspor saja di LCL, tapi kita kebetulan juga memang ada PPJK-nya juga, dan kita juga nanganin kagak import ya. Kalau dibilang hal yang pernah kita lakukan, kita kebetulan dulu pernah dapat kerjaan kargo project kargo. Ya, kargo project kargo yang barangnya itu
dengan panjang kurang lebih sekitar 53 meter dengan diameter 3 meter setengah. Itu kita pernah lakukan, dan itu pengalaman yang ya nggak mungkin dilupakan ya. Memang kerjanya sangat menarik. Itu pernah kita lakukan, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dengan segala upaya yang dilakukan. Dan saya juga bisa memberi informasi bagi teman-teman nih ya, mungkin saat ini menangani hanya PPJK saja, perlu partner, perlu mereka mungkin punya customer pengen impor dari luar negeri, nggak punya keagenan. Nah, mungkin nggak ada salahnya coba juga bisa kontak kita. Kita akan mengkomunikasikan dengan keagenan dan term yang kebanyakan Incoterm yang dipakai dalam pengiriman umumnya kan kondisinya CIF atau CNF. Nah, cobalah mulai digiring, karena kadang-kadang kalau Mbak Vira pernah mendengar kok lokal charge-nya kok mahal sekali Nah, kalau kita coba memberikan edukasi kepada customer kita ya loh untuk merubah menjadi FOB misalnya. Nah, ketika memang mungkin tidak punya keagenan di luar, nggak ada salahnya kontak FBS Indonesia, gitu Mbak. Yes. Boleh. Jadi apapun gini. juga bisa semua. Bener banget Bu. Jadi gini kawan-kawan sahabat logistik, nanti kontak dari FBS Indonesia nanti tercantum di bawah sini. Yes. Di layar sana, dan juga di kolom subscribe gitu, di kolom description maksudnya. Jadi buat kawan semua yang masih bingung atau mungkin masih ragu kepingin mau ekspor apa atau impor atau apa, bisa banget langsung kontak FBS Indonesia ini. Nah, tadi itu aku menangkap bahwa dari cerita tadi dan juga jangkauannya begitu luar biasa, itu berarti saya menangkap itu salah satu poin kelebihan gitu yang FBS Indonesia punya. Can you Bapak Ibu to explain to us more? Kira-kira mungkin ada advantage apa dari FBS Indonesia? Kalau misalkan kawan-kawan, kadang kan kawan-kawan kan tanya kayak, kalau misalnya ikut A itu advantage-nya apa, atau mungkin keunggulan lah anggapannya kayak gitu. Gimana Bu? Keunggulan, setiap perusahaan itu pasti mereka punya jurus dan keunggulan sendiri-sendiri. Yes, karena kami dari FBS, jadi otomatis saya memberikan unggulan dari produk kami. Produk kami yang paling utama itu rate kita kompetitif sekali. Karena punya service kontrak ya. Kompetitif sekali. Baik itu LCL ataupun full container gitu kan. Artinya gini, kalau LCL boleh lah, karena kan itu kan rate itu kita keep dari agent. Kita bisa publish rate dengan rate yang bisa diadu dengan yang lain. Dan full container juga begitu. Sometimes beberapa customer, direct customer itu enggan ikut dengan forwarder gitu kan. Artinya gini, forwarder lebih baik aku langsung direct aja ke shipping line. Belum tentu kalian bisa mendapatkan rate yang lebih bagus daripada kita gitu kan. Karena kami forwarder di sini itu kami punya artinya itu punya volume yang begitu meyakinkan gitu loh. Artinya itu kita bisa buka kontrak dengan beberapa shipping line. Artinya kita bisa diberikan best rate oleh shipping line dengan space yang available gitu kan. Jadi jangan khawatir dari beberapa pihak eksportir, ya kan. Kalau seandainya ada butuh atau butuh shipment prospek yang dengan kuantiti yang lebih besar gitu, jangan khawatir, bisa kontak ke kami gitu. Kan kami pasti akan memberikan best rate dan space available yang mungkin bisa bisa dipegang gitu loh. Dan satu lagi, bukan abal-abal kan. Orang bisa kasih rate, saya bisa kasih rate sekian gitu. Pancingannya seperti begitu Pak biasanya. Sekian, saya mau gitu. Tapi ternyata saya booking 10 kali 20, tapi fuck gitu, nggak ada space-nya, nggak ada sama sekali lah. Itu nggak ada di memori kita, itu nggak ada di kamus kita, itu nggak ada seperti begitu. Mau booking berapa, 10 kontainer, 15 kontainer, kita fight kan gitu. Itu salah satu advantage dari kami. Ya, selain itu mungkin kalau kita melihatnya itu kita tidak cuma bicara Indonesia.
secara volume bukan Indonesia saja. Jadi FPS itu ada headquarternya di Hong Kong Headquartersnya ya. di mana? Hong Kong. Di Hong Kong. Jadi seluruh volume yang ada dikumpulkan menjadi satu, itu yang digunakan sebagai fight untuk mendapatkan rate yang kompetitif, ya kan? Untuk mendapatkan rate yang kompetitif. Jadi bukan kontraknya Indonesia saja, tapi diberlaku untuk seluruh dunia. Jadi itu yang salah satunya, sehingga bisa kita mendapatkan pastinya mendapatkan rate yang lebih kompetitif, dan mereka juga akan memperhitungkan secara volume, karena pihak pelayaran kan yang utama mereka bagaimana space itu bisa terpenuhi dengan cepat karena adanya kontrak-kontrak kerja secara keseluruhan. Artinya kita pakai kontraknya itu secara internasional semua, dikumpulkan volume, kita punya report. Jadi tiap-tiap negara membuat report ke Hong Kong, nanti di record sama Hong Kong total semua, nah ini yang akan digunakan. Itu kira-kira. Wow, Mbak Mira. Amazing. Amazing. Mbak. Apa lagi itu, Bu? Kita dari tadi kan berbicara mengenai sea freight. Kita juga bisa terima untuk air freight gitu Oh, kan. bisa. Bisa apapun Oke. bisa kita lakukan gitu kan. Air freight di sini kan kita bisa terima di beberapa tujuan juga. Jadi mau maskapai, mau Garuda, mau SQ, mau CX bisa. Bisa banget ya. Berarti nggak cuma sea freight aja, Bu. Kan sometimes kan ada beberapa customer yang memang itu kargonya urgent banget gitu kan. Dia nggak mau memakai sea by sea, nggak mau karena terlalu lama gitu kan. Jadi otomatis di sini kelebihannya memang dia mempersingkat waktu, tapi dengan konsekuensi rate-nya harus bayarnya lebih gitu, lebih mahal. Karena kan dengan keunggulan dengan biaya transportasi yang transit time-nya lebih cepat, ya kan, butuh cuma 1 hari bisa nyampe ke Sydney, dan mereka harus mau dan membayar lebih gitu untuk air freight. Bisa kita prioritaskan di situ. FVS Indonesia ini juga ada shipment atau service untuk domestik, Bu? Kira-kira ada? Domestik kita ada jalan ya, artinya memang main bisnis utama memang kita di internasional tapi kita melakukan itu juga. Jadi untuk domestik baik yang LCL maupun yang full container kita juga melakukan. Ada untuk kegiatan-kegiatan domestik ya. Jadi tetap kita lakukan, baik itu nanti sampai door service ataupun cuma hanya sampai di port saja, itu bisa dilakukan. Jadi intinya Mbak Vira, apapun kiriman Anda, pakailah FPS Indonesia. Nah, bisa banget kawan-kawanku. Sobat logistik siap. Mungkin kita bisa agak luar konteks ya. Tapi kayaknya ini juga ada hubungannya. Ini saya coba ini sih, istilahnya saya mungkin ini mewakili kawan-kawan teman-teman anak muda juga. Oh, Mbak Vira muda sama saya kan? Katanya. Mbak. Iya. Muda itu relatif ya. Semangat muda. Mungkin jadi gini. Aku memiliki beberapa teman-teman aku di sekitar. Dia itu mereka tuh frekuensi pertanyaan ini agak sering sih kayak. Jadi mereka itu punya barang. Ya, anggap aja kayak eksportir gitu ya. Mereka tuh punya barang, sudah tahu bayarnya, atau mungkin pokoknya udah ada kayak semacam transaksi lah di situ. Ya, tapi teman-temanku ini kebanyakan keluhannya adalah mereka itu tidak tahu bagaimana cara ngirimnya. Cara ngirim dalam arti itu kalau saya menangkap ya ini kurang lebih ini perspektif saya ya. Mungkin banyak perspektif lain di luar sana. Kita itu tidak tahu bagaimana cara ngirim. Terus sama mungkin ada regulasi-regulasi izin-izin yang mungkin teman-teman calon eksportir ini tuh nggak punya. Sedangkan kan yang secara general kan harus punya izin ekspor atau gimana gitu kan, legalitinya lah. Nah, kira-kira untuk entah itu mengurus itu atau mungkin ada jalan lain nggak sih untuk solusi ini? Karena kadang kan teman-teman kendalanya itu semua kayak gitu, jadi bingung gitu gimana caranya ya Fir gitu. Nah, mungkin perspektif dari Pak Husni juga. Tiwi juga apa? Nah, itu gimana, Jadi Pak? pertama bagi para pemula yang akan mau memulai mencoba untuk melakukan perdagangan internasional. Iya, betul banget. Yang paling utama perlu dipastikan dulu terkait dengan Incoterm. Incoterm itu perdagangan, transaksi perdagangan kita harus jelas. Yes. Karena apa? Siapa yang nanti punya tanggung jawab terkait biaya?
di mana tanggung jawab dari ketika barang ini sampai di mana tanggung jawabnya si pengirim, di mana tanggung jawab si pembeli. Jadi antara penjual dan pembeli ada di Incoterm. Ya, jadi ketika mereka sudah tahu tentang Incoterm tersebut, mereka jadi jelas bahwa tanggung jawab kami sebagai supplier atau eksportir atau saya bilang seller, ya kan? Tanggung jawab kami tuh sampai di sini, ya kan? Karena kita tahu ada Incoterm tadi, apakah itu nanti Incotermnya pakai export kah, atau pakai FOB kah, atau CNF atau CIF, itu terserah. Yang jelas pastikan itu dulu. Dan pastikan keamanan terhadap pembayarannya mereka, ya, supaya jangan sampai, karena banyak kejadian dikasih DP dulu, tunggu barang sampai, ternyata barang keluar nggak dibayar. Ya ini juga hati-hati. Ini hati-hati. Makanya kalau kita melihatnya, kalau ekspor itu sesuatu yang sangat mudah karena pemerintah kita mendorong, karena ini merupakan penerimaan devisa buat negara, sehingga sepanjang barang itu adalah bukan barang yang bahan baku dalam artian bahan tambang kah atau yang belum diolah, sepanjang barang itu sudah diolah, maka semua perizinannya sangat mudah sekali. Apabila bisa dilakukan mengurus izin, karena sekarang kan pakai NIB. Kuncinya sekarang cuma NIB aja. NIB sudah punya nomor induk berusaha, dan di situ ada akses kepabeanan, maka dia sudah bisa melakukan ekspor. Ya, kalau memang dia tidak punya NIB tersebut, memang ada solusi. Dalam artian kita bicaranya tuh pinjem bendera atau undername. Tapi kalau memang itu adalah prospektif ke depan, itu bakal dia akan menjadi rutinitas untuk ekspor, jadi menjadi seorang eksportir, maka ada baiknya mereka mengurus izin NIB-nya, sehingga nama mereka pun nyampe di luar negeri, sehingga kalau ada orang yang melihat di Kementerian Perdagangannya di sana atau di Kadinnya sana, nama perusahaan tersebut muncul. Ketika misalnya ada buyer-buyer lain mau ngelihat, kalau mau ngirim barang berupa furniture tuh di mana sih? Oh, Indonesia ada di Surabaya, PT-nya ini, sehingga nama PT-nya mereka juga terrecord di sana, karena kita itu ada pertukaran data terkait dengan manifest kargo, sehingga di manifest kargo itu mencantumkan nama shippernya, ya kan, barangnya, asal barangnya itu sudah tercantum di dalam manifest kargo tersebut. Jadi begini, seandainya kalau aku punya barang terus aku pinjam bendera atau undername, tapi tetap data-data aku itu juga record sana. Betul. Gitu ya, benar ya? Namun harus tergantung, dia harus di-mention di dalam invoice packing listnya atau tidak. Kalau dia tidak di-mention di dalam invoice packing list, hanya menulis nama undername-nya saja atau kop suratnya mereka, maka tidak terdetek. Tapi biasanya yang sekarang ini kan kalau kaitan dengan pinjam nama itu terkaitnya dengan sistem perpajakan. Walaupun ekspor itu pajaknya 0%. Ya, kalau untuk ekspor, kalau kita jual lokal kan kita kena PPN tuh 11%, ya kan? Tapi kalau ekspor kita 0%. Makanya banyak-banyaklah orang-orang Indonesia melakukan ekspor, walaupun jumlahnya kecil. Kita punya servis yang LCA yang tadi Mbak Tiwi sampaikan. Iya, betul banget. Kalau menurut Bu Tiwi gimana? Jadi gini Mbak, biasanya kalau eksportir yang katakanlah itu pemain baru gitu ya, betul. dia Newcomer bingung gitu kan, memang kadang bingung. Saya mau jual barang ini gitu. Saya udah punya buyer, tapi caranya gimana ya? Itu gitu. kayak sering banget kan. Benar. Itu kadang itu mereka minta advice ke kita. Betul. Seperti saya suatu saat ada customer datang, Bu, ini gimana ya caranya ya? Saya tuh mau ngirim ke Chatlai gitu, ke Vietnam. Portnya aja nggak tahu dia. Portnya nggak tahu. Saya punya buyer di sini, Bu. Saya mau ngirim barang ke sini, gimana caranya? Saya lihat dulu tujuannya kemana, gitu kan? Alamat konsernya ada, Bu, Pak, gitu. Ada, kita komunikasikan dengan agent kita di sana. Port yang terdekat dengan alamat ini mana, gitu kan? Itu yang satu langkah kita yang perlu kita edukasi ke customer kita. Oh, Bu, berarti Ibu harus turunnya di port ini, gitu, katakanlah Chatlai gitu. Jadi Ibu, kita jelaskan di sini, Ibu mau
mau kirim barang ini mau sampai ke door konsignee atau mau sampai CFS aja Bu, sampai gudang sana. Artinya kalau CFS berarti tugas kita itu cuma sampai gudang sana gitu. Terlepas dari gudang sana berarti importernya harus menemukan vendor sendiri untuk mengeluarkan barang importnya itu tadi. Kan gitu. Sampai tujuan destination sana. Kalau gitu. nggak diberikan edukasi seperti begitu, dipikir CFS itu sampai di sana terus local charge dan lain-lain sebagainya itu kita yang nanggung gitu. Kadang-kala mereka itu nggak sampai segitu pemikirannya karena importer mereka juga baru, nggak ngerti gitu. Makanya perlu kita edukasi di awal tuh seperti begitu. Berarti ini kita terimanya barang itu Bu, kita atur range barang itu dari CFS ke CFS. Nah, berarti kalau saya kirim barangnya Ibu dari Catlay ke Catlay katakanlah, berarti nanti agen kami itu akan memberikan arrival notice ya, berita kedatangan kapal ke konsignee. Jadi konsignee itu nanti yang nebus barangnya Ibu keluar dari gudang dan harus membayar local charge terlebih dahulu untuk mengeluarkan barang itu. Jadi istilahnya mengurus untuk custom clearance-nya begitu. Jadi kita kasih edukasi seperti begitu. Kalau konsignee memangnya maunya tahu beres, berarti itu servisnya door delivery. Kita bisa melakukan hal itu. Cuman memang harus biayanya lebih mahal karena semua biaya tracking, local charge semuanya itu kita komunikasikan di awal. Jadi kita kasih ke pihak eksportir. Jadi Ibu tuh bayarnya sekian loh ya, gitu. Jadi ketemunya nanti konsignee nggak usah repot-repot. Konsignee terima barang beres sampai di sana, udah tinggal duduk manis aja. Nanti agen kami yang kerja di sana gitu. Itu gitu salah satu caranya seperti itu. Jadi kita harus bisa memberikan pengetahuan yang lebih gitu loh. Jangan sampai salah gitu kan. Karena kalau salah dari awal penjelasan kita itu akan jadi fatal gitu. Jadi benar. barangnya tidak bertuan di sana. Jelasnya mengecewakan yang pastinya. Parah. Pastinya akan mengecewakan customer. Makanya kita selalu memberikan informasi yang sejelas mungkin. Juga tadi yang disampaikan karena kita ini adalah pengirimannya ini adalah pengiriman internasional antar negara, ada border di sini automatically kita harus mengikuti regulasinya. Dan biasanya kami pun juga ketika kita tahu kualitas produknya apa, komoditinya apa, kami akan konfirmasi dulu di sana itu regulasinya untuk komoditi ini bagaimana, ada terlarang atau tidak gitu kan. Jadi jangan sampai kita lost control kaitan hal-hal tersebut. Jadi jangan sampai, karena kalau udah sampai di negara tujuan terus kita baru bilang ini ada regulasi di sana, sangat menyedihkan dan memalukan sekali. Jadi jadi itu yang perlu harus diyakinkan kembali kepada para eksportir baru yang memang belum pernah melakukan ekspor. Ketahui bagaimana tentang regulasi. Kalau memang mereka tidak punya akses komunikasi dengan luar negeri, gunakan FPS Indonesia yang akan menghubungi keagenannya di destinasi. Jadi intinya nggak usah bingung-bingung Anda. Kalau mempunyai barang mau kirim kemana aja kita bisa melayani. Betul banget. Jadi sahabat logistik, kalau misalkan kawan-kawan sahabat ini masih newcomer atau mungkin baru pertama kali coba ekspor, gak usah khawatir karena FPS Indonesia bisa bantu kalian semua, bantu sahabat semua, jadi jangan khawatir. Asik, gitu. mantap, Memang pasti betul. Memang betul dari awal itu butuh edukasi gitu ya. Betul. Jadi apa namanya, kita mungkin sebagai forwarding inginnya customer baru ini apa, terus nanti kita sebagai forwarding kita kasih tahu ini regulasinya begini. Kalau ke FPS Indonesia pokoknya jangan ragu lah, langsung datang aja karena ya usah bingung-bingung juga. Gak usah ribet-ribet. Karena saya yakin sekali ini sudah advance gitu. Kalau boleh tahu kita udah tahun 91. Tahun 91. Mungkin kamu belum lahir kali ya. Saya 90. Makanya jadi kita dari tahun 91 ya, dengan banyaknya macam-macam proses yang kita pernah lakukan, dengan banyak pengalaman yang sudah kita punya, ya insya Allah kita akan berupaya melakukan yang terbaik untuk customer kita. Kau boleh tahu udah berapa lama di FPS Indonesia? Nah, dia paling gampang mengukurnya. Kalau Mbak tanya ke saya, lihat rambutnya. Itu menentukan masa lamanya kerja. Takutnya itu mungkin ini Pak Sibir Pak. Oh iya. Jadi iya, kadang suka di ini kan. Jadi saya alhamdulillah mulai masuk di FPS sebelumnya di Internusa ya namanya itu tahun 95 akhir. 95 akhir. Jadi sampai sekarang
ngelotok lah ya, jadi kayaknya Banyak makan garam. Kalau Bu Tiwi kalau boleh tahu udah berapa? Gak jauh beda. Oh, gak jauh beda. Lebih lama dia. Makanya itu keren banget FBS Indonesia ini, makanya jangan ragu ya kawanku. Asik. Oke, sahabat logistik. Kayaknya ini udah mulai. saya cuma mau sedikit ada tambahan boleh? Oh, boleh banget. Saya intinya kami di FPS ini juga punya kantor pusat di Jakarta. Yeah. Dan kita ada punya beberapa kantor cabang. Okay. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang punya kegiatan di cabang-cabang seperti di Semarang, di Bandung, Jakarta ataupun di Medan, Yeah. kita juga bisa, insya Allah kita bisa bantu juga kalau mungkin ada kendala-kendala terkait kegiatan baik itu freight maupun PPJK. Insya Allah Yeah. kita bisa bantu. Baik. Ada pesan-pesan buat sahabat logistik sebelum ini kayak kita sudah kejar waktu Iya. mau habis Oke. gitu ya. Nggak kerasa ya? Padahal yang seru banget. Saya baru sebentar. Padahal ini seru banget loh Bu, karena aku yakin mungkin di sana masih ada beberapa insight atau keluhan yang mungkin Iya, sebenarnya harus dibahas, tapi Iya. karena aduh, Iya. wow saya mungkin ada Oke, pesan saya pertama-tama saya sangat terima kasih kembali dengan Alfi ya sebagai asosiasi yang telah memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk mempromosikan perusahaannya. Yang pertama itu, yang kedua ini kesempatan kalau kita sesama anggota ini adalah wadah yang tepat untuk kita saling bisa bersinergi karena dengan acara The Business Profile ini kita tahu oh PT ini kuatnya di bidang ini, Iya. oh PT ini di bidang ini. Ini hal yang sangat bagus, sangat menarik dan mari kita sama-sama bersinergi, tidak Yes. perlu harus saling menjatuhkan dan sikut menyikut ya. Betul Kita banget. jaga kekompakan, ini luar biasa. Harapan saya ke depan logistik Indonesia khususnya Jawa Timur Yes. bisa lebih maju dan kita banyak mendapatkan order-order untuk yang luar akan datang. biasa. Amin. Jadi Alfi ini Amin. juga bantu untuk semua kawan-kawan tempat promosi juga. Sebenarnya gini, kawan-kawan semua selain bisa cek di podcast kami, sahabat logistik juga bisa cek di profil FPS Indonesia ini di website kami di www.alfijatim.org. Jadi di situ Anda bisa ke menu profile, kemudian di situ ada profil anggota Alfi Jatim dan di situ bisa temukan FPS Indonesia. Yes. Jadi cek terus ya. Segala informasi yang sahabat logistik mau cari bisa di alfijatim.org. Oke, dari Bu Tiwi? Sudah diwakilkan sama Oh Pak. sudah ya. Nggak ada Semoga lagi. dengan promosi di Alfi ini FPS Indonesia bisa semakin tambah maju. Oke. Amin. Jadi sekali lagi nanti kita cantumkan dari kontak person FPS Indonesia nanti di kolom apa namanya, subscribe ya, kolom subscribe, kolom description. Oke, jadi saya terima kasih banyak untuk Pak Husni dan juga Bu Tiwi sudah datang di program kami The Business Profile. Tetap semangat terus, semoga Oke. sukses ya Pak ya. Terima kasih Mbak Tira. Ya. Oke. Ternyata sudah di penghujung podcast kami. Terima kasih sahabat logistik sudah datang ke video ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu nggak cuma gratis tapi juga membantu semangat kita untuk selalu memberikan konten terbaik mengenai logistik. Jadi sampai jumpa dan selamat sore. Selamat Selamat sore. sore. Terima kasih.